Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kangen dan salam jumpa lagi. Pada video kali ini agak sedikit unik, namun sedikit beda. Karena unik dan beda makanya saya bahas. Kali ini keunikan dari seniman ini berasal dari intinya bukan dari Larantuka, Nusa Tenggara Timur atau Indonesia. Bedanya adalah seniman ini melukis dengan hidung. Dan seniman ini hidup di atas tanah. Dan seniman ini juga pandai bernafas dan pandai melukis. Ya, nama seniman ini adalah Suda. Nama yang Anda lihat dan saya lihat ditulis oleh seniman ini dengan hidung. Jadi, maaf agak kurang rapi. Tapi seniman hidung ini mampu menggunakan hidungnya untuk minum, bahkan untuk menyiram juga. Ya, itulah kelebihan dari seniman ini, karena seniman yang akan kita bahas kali ini adalah seekor gajah dari Thailand yang pandai bernafas dan pandai melukis. Asal gambar ini membuat saya berpikir keras bagaimana caranya berhenti berpikir. Maksudnya dari gambar ini membuat saya berpikir sangat keras untuk mencari tahu bagaimana caranya gajah ini bisa mengetahui namanya. Ingin kutanya pada gajahnya, namun ku tak tahu bahasa gajah. Kutanya pada malam, tapi sekarang masih siang. Kutanya sama rumput yang bergoyang, namun rumputnya belum tumbuh. Akhirnya kuputuskan untuk bertanya pada Memeng Gogel. Memeng Gogel, nama sudah dari gajah itu siapa yang kasih namanya sebenarnya we? Nama itu diberikan oleh pelatihnya, namun saat nama itu diberikan gajahnya belum akikah sampai sekarang. Waduh. Dan anehnya lagi, gajah ini bisa tahu kalau bentuk badan atau bentuk tubuhnya itu seperti yang dia lukis. Dia lagi. Maksudnya tubuh gajah tadi seperti yang gajah ini lukis. Pameran lukisan gajah ini banyak dipajang pada Galeri Seni Edinburgh pada tahun 1996. Dan selain Suda, ada juga temannya Paya. Dan Paya ini adalah satu dari 6 gajah yang pelatihnya sudah mengajari mereka cara memegang kuas di belalainya. Gajah ini melepaskan kuas saat hewan ini menginginkan warna baru. Banyak orang tidak percaya bahwa gajah mampu menghasilkan segala jenis karya seni, apalagi potret diri. Tetapi mereka adalah hewan yang sangat cerdas dan mampu menciptakan seluruh lukisan dengan semangat dan konsentrasi yang tinggi hanya dalam 5-10 menit. Satu-satunya hal yang tidak dapat gajah ini lakukan sendiri adalah mengambil kuas, sehingga kuas tersebut akan diberikan oleh pelatihnya. Gajah ini dilatih oleh seniman dari golongan manusia untuk menyempurnakan keterampilan si gajah. Gajah ini melukis di depan banyak penonton sehingga tidak ada yang ragu bahwa ini adalah benar-benar kreasi seni asli gajah. Pendiri perusahaan seni rupa Thailand yang mempelajari sejarah seni dan manajemen bisnis di Universitas Napier Edinburgh mengatakan butuh waktu sekitar 1 bulan untuk melatih seekor gajah untuk melukis. Itu pun kalau gajahnya paham. Kalau gajahnya lagi tidak paham, maka bisa jadi kuas lukis dianggap tusuk gigi yang berwarna. Proyek seni dan konservasi gajah Asia menjelaskan latar belakang gajah diajari melukis. Dengan karya seni yang dihasilkan, dijual, dan uang yang diperoleh digunakan untuk mendanai proyek konservasi gajah. Meskipun hewan-hewan ini mungkin menciptakan karya seni dalam arti fisik murni, para kritikus berpendapat bahwa gajah yang berpartisipasi dalam aktivitas ini sebenarnya tidak melukis dalam arti kata yang berarti mereka tidak terlibat dalam bentuk kreativitas apapun. Sebaliknya, mereka hanyalah aktor yang tampil dalam atraksi turis di Thailand, di mana mereka tidak melakukan apapun selain menguraikan dan mewarnai gambar tertentu yang dilatih dengan susah payah untuk ditiru. Dan mereka mengelolanya hanya dengan menerima banyak dorongan dan bimbingan dari pelatihnya. Pendapat para kritikus tadi ada benarnya juga.
Namun, hasil lukisan dengan berbagai jenis dan pola yang berbeda membuat pencinta seni lainnya menanggapi keunikan ini, serta berpendapat kalau kritikan tadi merupakan kebebasan berpendapat dalam menilai gajah. Dan itu juga terjadi di Thailand. Jadi masih aman dari undang-undang ITE. Kalau di negara yang ada di bawahnya, jangankan kritik, memberikan pendapat saja itu dianggap rasis, intoleran, dan bisa-bisa dibilang makar. Bagaimana pendapat sobat-sobat sekalian dengan hasil memainkan kuas pada kanvas dari mamalia yang satu ini? Apakah mamalia ini tergolongan seniman atau mamalia ini hanya tergolong hewan yang cuma mencoret-coret kanvas? Silakan cantumkan jawaban sobat sekalian dalam kolom komentar beserta nama, tempat tanggal lahir, status pekerjaan, umur, hobi, nomor HP, NPWP, kode pos, serta jumlah akhir saldo tabungan Anda. Dengan menyaksikan keunikan mamalia ini, seorang pakar dan ilmuwan melakukan riset dan melakukan perjalanan ke Thailand pada tahun 2008 untuk menyelidiki fenomena lukisan dari gajah. Dan izinkan saya menjelaskan tentang apa yang terjadi dalam proses gajah melukis ini. Tapi sebelum diberi izin, saya ceritakan sedikit kisah ngakak tentang gaji tergantung janji. Lambaian angin menyapa daun kelapa di pagi yang cerah. Buah kelapa yang segar terlihat di samping rumah mewah dan besar. Namun di dalam rumah ini ada seorang wanita berpakaian sangat sederhana sedang sibuk memperhatikan lantai dengan kain basah di tangannya. Oh, waduh, ternyata itu adalah pembantu yang bekerja di rumah mewah ini. Maaf sobat, saya jadi gagal fokus. Oh iya, pemilik rumah mewah ini adalah seorang yang sangat kaya. Banyak uang, banyak bisnis, banyak anak, banyak rumah, banyak kenalan, banyak ajudan, banyak tetangga. Namun istrinya cuma satu. Karena memiliki banyak harta, istri dari pria ini sering bepergian ke luar negeri, keluar daerah, keluar kota, dan sering juga keluar dari toilet. Kalau si pembantu kadang selalu ditinggal sendiri, masak sendiri, ngepel sendiri, menyapu sendiri, bahkan tidur juga terkadang sendiri juga. Karena sering merasa kesepian dengan rumah semewah ini, maka di suatu pagi setelah ayam selesai berkokok, si pembantu menghampiri nyonya muda untuk meminta kenaikan gaji. Perlahan pembantu menghampiri nyonya muda ini dan membuka ucapan dengan sopan dan polos. Juragan, bisa letak gaji gue memang gere esi aja atau ma aja asilah. Gopam benar diurus langu bebela wi. Baru tuntung saja mau maang gaji mau gere. Jutaan telo we kurang uli. Oh no. Iya juragan, tapi gue rasa gaji gue aja kurang di. Di alasan aku. Mau alasan macam-macam pe mau balik lemu saja, ake kerjamu. Oh no. Pe atur lango wi, gue lebih lain, lebih rapi daripada juragan di. Nih tewi juragan laki yang maring gue sendiri di. Sedikit merasa keanehan perlakuan suaminya pada pembantu di belakang si nyonya muda. Penasaran si nyonya muda pura-pura bertanya semakin mendalam. Dia aku balik alasannya we. Kalau biho kama gue lebih mai daripada mau di juragan. Hege yang mari. Oh no. Juragan laki yang mari. Kalau heri wata nih juragan laki we gue lebih ere doa. Hege mari. Juragan laki yang mari. Oh no. Kalau di kasur lolo we juga gue yang lebih jago ri daripada mo juragan. Mendengar alasan ini, nyonya muda merasa sangat marah dan akan merencanakan mengantarkan suaminya ke UGD terdekat setelah sedikit sentuhan pisau pada wajah suaminya. Dengan emosi yang sedang tertahan, si nyonya muda bertanya kepastian dari pembantunya. Oh no. Yang mari mo kasur lolo we mo lebih jago goyang we. Gua ke mari. Tak ke juragan. Nah we bapak kobu tetangga lango PA we yang mari go di. Mulai tak gaji gere pira. Tapi janji juragan laki akan we. Iya juragan. Kalau gaji gue yang juta 10 pe, mungkin gue masih ingat janji wi. Ah, deal. Kai.
kemarin. Ternyata harta bukanlah ukuran bagi orang kaya hanya untuk menutup aib semata. Kepuasan nyonya muda sesaat ternyata mampu mengalihkan semua gaji suaminya untuk pembantunya. Kita lanjutkan lagi dengan gajah yang tadi. Proses gajah melukis ini dimulai dengan sesi mengecat pada 3 penyangga berat yang didorong ke posisinya. Pada setiap kuda-kuda, kanvas telah dipasang di bawah bingkai kayu yang kuat. Setiap gajah diposisikan di depan kanvas dan diberi kuas penuh cat oleh pelatihnya. Pelatih gajah mendorong kuas dengan lembut ke ujung belalainya. Pria itu kemudian berdiri di satu sisi leher hewannya dan memperhatikan dengan seksama saat kuas mulai membuat garis pada kanvas. Kemudian kuas kosong itu diganti dengan yang lain. Dan proses melukis berlanjut sampai gambar selesai. Jadi, si pelatih tadi tidak menuntun dalam proses melukis, namun hanya memperhatikan serta mengganti kuas yang habis terpakai atau mengganti warna cat yang diinginkan si gajah. Itu sangat mengesankan bagi pengunjung. Dan gambar hasil lukisan gajah ini kadang langsung dibeli oleh turis yang tertarik dengan lukisannya. Banyak juga hasil karya gajah ini menjadi pajangan di Galeri Seni Edinburgh dan hasil karya gajah diuangkan pada akhirnya ditukar dengan pisa. Karena sang pelatih sudah mengetahui dengan jelas kalau gajah tidak bisa memakan uang meskipun gajah itu sangat pintar. Berbeda dengan pembantu yang terlihat bodoh namun pandai mengatur gajinya sendiri dari majikannya. Dan pada akhirnya saya pun dengan sangat terpaksa mengakhiri video ini dengan ucapan thanks for watching, please like, comment, and subscribe. See you next time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.